Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Cermin Kehidupan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi bersama kami channel Cermin Kehidupan, di mana kita akan membahas kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Mari kita langsung simak kisahnya. Wanita ini selalu lama berada di kamar mandi. Suami kaget lihat perbuatan istrinya. Sebaiknya para suami mengetahui latar belakang alasan istri ngotot ingin menghasilkan uang sendiri. Dengan mengetahui alasannya, para suami bisa lebih mudah mencari solusi. Karena kenyataannya, alasan tiap istri ingin menghasilkan uang sendiri itu beragam. Tidak hanya yang berhubungan dengan materi saja. Pria ini berbagi cerita soal istrinya yang memilih bekerja. Namun, dia malah mendapati hal aneh pada istrinya. Hal itu terjadi usai istrinya mendapatkan pekerjaan. Aku 28 tahun dan istriku 29 tahun. Anak kami sudah umur 2 tahun dan sebentar lagi akan masuk TK. 14 tahun yang lalu aku bangkrut dari bisnis karena sakit parah yang mengharuskan aku tinggal di rumah untuk merawat penyakit ini. Istriku yang tidak tahan dengan situasi ini akhirnya pergi keluar untuk bekerja. Karena aku berutang sangat banyak, akhirnya dia bekerja pagi, siang, dan malam. Kami pun pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Aku di rumah menjaga anak, dan dia di luar membanting tulang. Karena tidak ada pekerjaan di rumah, aku sering main game dan istriku selalu marah karena hal ini. Tapi sebagai pria normal, salahkah aku main game? Istriku sangat suka dandan sekarang. Setiap kali pulang rumah, dia pasti mandi berkali-kali dan sangat lama. Sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tanya, kenapa sih mandinya berkali-kali? Padahal sebelumnya jarang sekali dia mandi berkali-kali. Dia hanya menjawab karena sudah kebiasaan. Penasaran, aku bawa anakku pergi ke tempat kerja dia, di karaoke sudut kota. Aku melihat ada pria yang mabuk memegang wajah dia dan dia hanya ketawa ketiwi. Pulangnya aku marah, kita bertengkar hebat malam itu. Dia memarahi aku kenapa harus bawa anak ke tempat itu, dan waktu itu sudah malam, sangat berbahaya. Aku membalasnya dengan bentakan yang lebih keras. Apakah dia menjual dirinya? Dia hanya menjawab melayani tamu sebagai waiters. Dia juga mengaku bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Menurut kalian, apa yang harus aku lakukan? Inilah 4 amalan ringan yang bisa jadi penerang dan menjauhkan dari siksa kubur. Setiap muslim mendambakan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, terang di alam kubur serta bebas dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memperingatkan manusia agar melakukan berbagai amalan solih supaya mendapatkan semua itu. Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanhibul Ghafilin menyebutkan ada beberapa orang yang membuat orang selamat dari siksa dan dapat penerangan di alam kubur. Dunia bukan tempat terakhir untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kehidupan di dunia berperan penting bagi manusia untuk kehidupan selanjutnya di akhirat kelak. Hanya saja tidak banyak manusia yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Bagi seseorang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, hendaknya membiasakan diri untuk melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah. Selain itu, amalan yang telah dilakukan juga dapat menjadi penerang di alam kubur. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah kematian. Adapun kematian pasti akan datang kapan saja tanpa diketahui oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Sebelum dibangkitkan kembali pada hari kiamat, manusia akan mendapat sanksi di alam kubur bergantung amalannya. Untuk itu, Islam senantiasa mengajarkan umat muslim untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena amalan yang baik akan menemaninya di alam kubur, menerangi kuburnya, dan meluaskan kuburnya. Berikut 4 amalan ringan yang bisa jadi penerang dan menjauhkan dari siksa kubur. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan kunci utama bagi umat Islam. Hal ini penting karena perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat juga menjadi pembeda dengan orang-orang kafir.
Orang-orang yang menjaga sholatnya akan menjadi penerang baginya kelak di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntutmu." Hadis riwayat Muslim. 2. Memperbanyak sedekah. Berbagi atau bersedekah merupakan ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah bisa menjadi penerang di alam kubur, karena merupakan salah satu amalan yang dilakukan dan pahalanya terus mengalir meskipun sudah meninggal. Jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah bukan hanya menjadi penerang di alam kubur, tapi juga sebagai penolong siksa alam kubur. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman umat Islam. Apabila memperbanyak membacanya, maka akan mendapat beberapa keutamaan, yaitu penolong di hari kiamat, penerang di alam kubur, dan terbebas dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya." Hadis riwayat Muslim. 4. Memperbanyak membaca tasbih. Orang yang selalu berzikir, bertasbih, dan bertahlil, maka dirinya akan selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia akan meraih cinta dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu kasih sayang darinya adalah dengan mendapatkan penerangan di alam kubur dan kebebasan dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasbih dapat meringankan siksa kubur. 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat di dalam timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 4 amalan ringan yang bisa jadi penerang dan menjauhkan dari siksa kubur. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.